Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia 10 ayat 1 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Yang membubuhi meterai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Zedekia, Zeraya, Azaria, Yeremia, Pasyur, Amarwa, Milkia, Hatus, Sepanya, Maluk, Harim, Maremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miamin, Maanya, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Azanya, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rebob, Hazalia, Hasabnya, Zakur, Zerabia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgat, Bebai, Adonia, Bikwal, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum Besai, Harif, Anatot, Nebai, Maktias, Mesulam, Hezir, Meseta Beel, Zadok, Yadu, Telaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Holehas, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Manasya, Ahia, Hanan, Anan, Maluh, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni
untuk korban sajian, ulang, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus, dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi, dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami, serta bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami, dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami, dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami, dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Demikian pembacaan firman. Baik, terima kasih Bu. Diteruskan oleh Ibu Sarma. Nanti Bu Sarma akan membacakan dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kemudian nanti disambung oleh Ibu Rena Tambing mungkin karena tadi terlewatkan dari pasal 8 Ibrani 5 ayat 1 pasal 5 ayat 1 sampai 8 sampai ayat 14. Silakan Ibu Sarma dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 7. Baik. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri,
tapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan." Baik. Silakan disambung oleh Ibu Rena Tambing. Ibu Raina Tambing nggak bisa tuh Pak, karena Baik. dia mikrofonnya nggak ada Pak. Dia belum betul-betul itu. Diterusin aja sama Ibu Baik, Sarma. silakan diteruskan Ibu Sarma. Terima kasih Pak Awe. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Ya, luar biasa firman Tuhan, dan selalu baru bagi orang-orang yang haus, yang ingin bertumbuh imannya, bukan anak kecil, orang yang dewasa rohaninya, ya, yang enggak cemen, ya, yang kalau dikritik enggak ngamuk, yang ditanya rekening enggak ngamuk, ya, yang diungkit-ungkit masa lalunya nggak usah marah, tapi juga nggak usah dendam. Nah, ya, yang kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam. Marah itu sampai jam 6 sore saja. Lanjut lagi besok. Malam jangan. Haleluya, tapi Tuhan Yesus baik ya. Kalau Anda mau cari Tuhan sungguh-sungguh, metanoia, ya, sedikit demi sedikit dia ubahkan. Ya. Sedikit demi sedikit ubahkan. Tapi masalahnya banyak yang sedikit-sedikit Tuhan. Sudah 20 tahun, 40 tahun, udah mau mati, nggak berubah-berubah. Sedikit berubah, ya sedikit sekali berubah. Ya, baiknya banyak, buruknya. Jadi tambah buruk hidupnya mundur. Waduh, kenapa? Karena Anda menyembah ritual, bukan menyembah Tuhan. Ya, Anda tidak mudah mengampuni. Saya akan bongkar dosa-dosamu. Wah, sejan pokoknya. Nah, itu dia ya. Personal nih ceritanya nih. Ya, saya akan hancurkan kamu. Waduh, ini bukan hamba ini. Ini adalah mental-mental bos, mental-mental cundang, ya. Orang itu makin kuat karakternya. Saya dulu pernah bilang, orang itu dalam perenungan saya mencari Tuhan ya,
Saya melihat banyak orang-orang yang kaya raya, yang punya kuasa secara politik juga, punya power. Orang-orang ini sehat, cerdas, ya. Orang-orang ini juga sangat baik hati, tulus hatinya. Orang fitnah dia cuma senyum, enggak marah, Pak. Biarin. Cuma senyum aja dia. Dia tetap kerja, dia tetap berdiakonia, dia tetap melakukan hal-hal kebaikan, dia tetap melakukan apa yang menjadi destiny dalam hidupnya. Enggak terusik gitu loh. Enggak terusik sama sekali. Saya bilang ini orang ini hebat sekali dan saya terinspirasi oleh orang-orang ini ya. Banyak yang saya temui orang seperti itu, wah ini orang bilang, ini orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Saudara tahu artinya selesai dengan hidupnya, dia udah nggak mikir buat hidupnya, waduh saya masih krisis gambar diri, saya masih punya hutang masa lalu, saya masih punya yang belum kesampaian apa segala macam belum didamaikan. Orang-orang yang belum didamaikan ini ya kan kesenggol bacok itu. Ya. Kalau ketipu ngamuk kita ya sudah. Makanya yang pintar jangan sampai ketipu. Ya. Yang pintar, orang itu yang pintar. Kalau pertanyaannya loh, Pak, kalau kita ditipu bagaimana? Masa kita mau ngampuni saja? Makanya jangan ditipu. Bagaimana supaya jangan ditipu? Pakai otak, pakai hikmat. Tiap hari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus dengan ketulusan hati. Saya tulus hatinya. Orang tidak bisa tipu saya. Dulu saya ketipu. Tipu 2 kali ya hidupnya. Kalau udah ketipu itu sampai nyerok ke dalam ya. Dia nggak bolak-balik. Yang pertama karena saudara, percaya, yang kedua karena pendeta. Dan sekarang, I trust nobody. Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, semua sistem pokoknya. Pokoknya sistem yang berjalan. Itu. Pokoknya sistem, harus sistem yang jalan. Sehingga kita tidak perlu marah-marah. Kalau sistemnya sudah begitu rupa masih ketipu, artinya kita sudah usahakan yang terbaik. Tapi kebanyakan orang tertipu karena dia tidak punya sistem dalam hidupnya. Ya, atau sengaja membiarkan dirinya ditipu. Artinya apa? Dia nggak dewasa. Dia mau cari kesalahan orang lain. Orang yang dewasa itu dia tidak akan cari kesalahan orang lain. Orang yang dewasa itu dia akan melakukan rekonstruksi, evaluasi, introspeksi, ya, dan melakukan tindakan-tindakan konstruksi buat memperbaiki apa yang menjadi celah di masa lalu tutup. Tapi kalau orang bolak-balik jatuh ke lubang yang sama itu namanya goblok bebal, ya, itu namanya bebal, ya, itu orang bebal ya. Nah, itu namanya anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali ke kubangan. Demikianlah orang bebal. Ya, demikianlah dengan orang bebal yang kembali melakukan kebebalannya. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera ya, yang terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat. Itulah sebabnya ketika orang makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu bukan masalah dosa. Enggak ya. Begitu Anda makan buah pengetahuan baik dan jahat, itulah logos. Ya. Logos itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Maka orang akan terlatih membedakan yang baik sama yang jahat. Kalau logosnya itu tidak jadi rema, wah Anda akan dikekang oleh logos itu. Anda akan hidup di dalam Torah benar salah.
Tapi kalau logos itu jadi rema, jadi hukum, itu akan jadi chip yang akan mengendalikan hidupmu. Jadi Anda tidak dikekang oleh kuk logos itu, tetapi Anda menghidupi logos itu. Ya kan? Coba bayangin Anda kalau masuk asrama, pagi bangun makan, siang makan, sore makan, begitu 3 kali. Wah, tapi Anda kudu siap gerak begitu. Tapi kalau itu sudah menjadi rema dalam hidup, menjadi gaya hidupmu, ya pagi makan, siang makan, malam makan. Dan itu dilatih bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi, bukan menjadi beban lagi, tetapi menjadi gaya hidup. Jadi salah satu meremakan logos adalah menjadikan itu rutin terus-menerus. Sehingga Anda menghidupi, terlatih dengannya. Nah, orang-orang yang dewasa ini, dia akan mau mendisiplin dirinya. Ya, saya masih sering ke Alexis, Pak, kan Tuhan Maha Pengampun. Iya, Tuhan Maha Pengampun. Tapi celakalah orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Anda kalau sudah tahu kebenaran, lalu Anda melakukan yang tidak benar, hukumannya itu berlipat dari orang yang belum tahu kebenaran loh. Makanya hidupmu tambah susah kan. Orang yang bukan Kristen, orang yang belum lahir baru, orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau dia berzina, seringkali malah nggak ngefek apa-apa. Paling ribut aja sama bininya kalau ketahuan, atau kena penyakit kelamin. Tapi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah lahir baru lalu Anda jatuh di dalam kenajisan, perzinahan misalnya, Anda kan tuai berlipat kali ganda loh. Ya, itu faktanya, itu firman Tuhan bilang, kemarin kita sudah baca di 2 Petrus 2, ya kan, dan di Ibrani 6 pernah kita baca juga, dan Ibrani 10 ya, dan juga dalam praktek nyatanya sehari-hari, saya sendiri mengalami orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi dia tetap melakukan yang tidak benar, dia harus tanggung sendiri. Ya, tidak ada penebusan kedua, dia harus tebus dengan darahnya dia sendiri. Artinya apa? Dia harus menanggung berkali lipat seringkali. Dan iblis akan menampi dia dengan dahsyat. Tetapi jangan takut kalau engkau menuai bersama dengan Tuhan Yesus, engkau akan dikuatkan walaupun berdarah-darah, tapi engkau akan dikuatkan. Tetapi orang yang dewasa, dia akan belajar. Orang yang tidak dewasa, jatuh itu enak kok, apalagi kalau jatuhnya perzinahan. Ya, enak. Dosa yang paling enak itu kan berzina kan. Dosa yang enak kan. Dosa cabul itu dosa yang paling enak, makanya lepasnya susah. Dosa tapi enak, kan? Dan laknatnya itu baru nanti entah 10 tahun, 20 tahun kemudian baru ketahuan. Ya kan? Nah, sekarang enggak, nanti 10 tahun ini baru berasa. Nah, kalau Anda dewasa, sadar langsung bertobat, minta ampun. Kalau enggak, nanti jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Ya, orang-orang yang dewasa dia akan bertanggung jawab. Ya, hidupnya akan penuh dengan tanggung jawab. Dia tahu bahwa hidupnya itu tidak main-main. Dia rileks, dia bisa bercanda, dia bisa penuh dengan sukacita kegirangan, dan seharusnya memang demikian. Tetapi dia tidak akan konyol melakukan dosa dan katanya maklumkan Tuhan Maha Pengampun. Hati-hati ya, Anda mempermainkan. Saya waktu mau bikin dosa, waktu mau bikin kenajisan, saya berpikirnya sama ya, kan Tuhan Maha Pengampun. Itu adalah pikiran yang sangat kanak-kanak sekali ya, sangat bodoh. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Kalau kamu sempat minta ampun. Ya kan? Kalau kamu sempat minta ampun, ya mungkin habis berzina, jus olah BP langsung berdoa, oh Tuhan ampuni aku Tuhan. Nah, padahal pengampunan itu harus dari hati. Nah, bagaimana Anda tahu itu dari hati penyesalan apa enggak? Enggak kan? Anda membuat diri Anda menyesal, pura-pura menyesal.
kepura-puraan, akhirnya Anda melatih kebohongan, akhirnya bisa bertobat nggak? Enggak. Dan jangan-jangan Anda belum lahir baru. Nah, waduh, konsekuensinya panjang. Makanya setiap pencobaan yang Anda alami itu tujuannya untuk membongkar hidupmu. Kamu udah lahir baru apa belum? Itu sih pertanyaan yang simpel. Kamu sudah lahir baru ternyata belum. Anda nanti lain kali masuk lagi pencobaan lagi, Anda sudah lahir baru belum? Itu kan pertanyaan sepanjang masa. Anda itu sebenarnya sudah lahir baru atau belum sih? Jangan-jangan ada tiap hari sudah setahun ikut doa embun pagi ini, jangan-jangan Anda belum lahir baru loh. Hati-hati loh. Rajin embun pagi, tapi rajin berzina, rajin selingkuh, rajin ngapusi, rajin ya kan dengki. Hati-hati ya. Jangan-jangan belum lahir baru loh. Wah, makanannya keras sih ya. Ini untuk orang dewasa. Para imam yang ditahbiskan melayani di dalam rumah Tuhan, para orang-orang Lewi, ya tadi disebutkan didampingi oleh imam-imam turunan Harun, mereka semua adalah orang-orang yang usianya di atas 30 tahun, bilangan 4, ya di seluruh bilangan 4 itu Anda akan membaca bahwa itu syaratnya usianya 30 tahun. Makanya Yesus usianya 30 tahun ketika dia ditahbiskan untuk mulai melayani dan dipersiapkan untuk menjadi imam bagi korban Paskah. 30 tahun, sudah dewasa. Jangan nanti ngomong, aduh saya nggak maksud begitu, saya emosional, maklum anak muda. Kampret lu, siapa bilang lu emosional? Kamu udah tua 30 tahun. Jadi nggak ada alasan. Ya, saya cuma karena ikut-ikutan saja. Oh, enggak bisa. Begitu usia 30 tahun, orang Yahudi sudah tahu bahwa dia sudah cukup masak, sudah cukup mengerti untuk diajak ngomong, kamu sadar nggak yang kamu lakukan ini? Kalau usia 20 di bawah 30 tahun, orang masih bisa naif, masih emosional, masih bisa ke bawah darah muda. Orang kalau sudah di atas 30 tahun, nggak ada cerita begitu. Kamu kudu tanggung jawab. Itulah kedewasaan. Jadi Anda nggak bisa berkelit. Ya, orang-orang yang dewasa, yang sudah dewasa di dalam hidupnya. Nah, sama dengan kerohanian. Orang-orang yang masih bolak-balik melakukan hal-hal yang konyol, maka Anda disebut anak-anak rohani. Bolak-balik ketipu nyalainnya orang lain, dendam nggak hilang-hilang, ya suka ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Itu anak-anak rohani yang masih suka bertengkar dengan sesama hamba Tuhan, anak Allah, sama orang Kristen dan suka bertengkar. Itu anak-anak rohani. Dan anak-anak rohani, makanya orang-orang ini akan hidup menurut hukum dunia. Kenapa saya tidak ikut hukum dunia? Saat Sio bilang saya sial, saya malah untung. Ya kan? Saat Primbon bilang saya sial, saya selalu untung. Saya tidak ikut hukum dunia ini. Karena saya memutuskan untuk menjadi akil balik. Orang yang akil balik tidak akan menuruti hukum dunia ini. Setan ora doyan, demit orang dulit. Nggak bisa, Anda nggak bisa. Anda mau dihitung pakai apa, tidak masuk hitungannya. Karena Anda tidak ikut hukum dunia ini, tapi ikut hukum kerajaan Allah. Tapi kalau Anda masih kanak-kanak rohani yang tersinggungan, yang kalau dikasih tahu marah, dikasih tahu jam tangannya 15 miliar, nggak terima. Iya kan, bilang 4 miliar katanya kemurahan, serba salah. Ya disuruh diakonia, kata marah-marah. Dibilangin ini nggak terima, dibilang itu nggak terima. Anda maunya apa? Kan begitu kan akhirnya, Anda maunya apa? Ya kan? Anda dipersekusi, gerejanya dibakar, kaca dihukum 10 tahun, Anda ngomel-ngomel. Ada orang berani kayak saya, Anda ngomel-ngomel. Anda maunya apa? Gua cekek sekalian tahu rasa lu. Kan bingung kan, ini orang ini nggak dewasa nih.
Buat cekek tahu rasa lu. Adik Aceh dihukum 10 tahun, Anda ngomel-ngomel, ada orang berani kayak saya nggak ketangkep-tangkep, Anda juga ngomel-ngomel kan? Maunya apa sih? Luar biasa kan. Nah itu orang belum dewasa, itu namanya orang belum dewasa. Anda ngerti? Belum dewasa. Ada orang pendeta kaya raya Anda ngomel-ngomel. Ada hamba Tuhan kayak saya yang menghimbau untuk diakonia setiap hari rajin. Anda masih ngomel-ngomel lagi. Anda maunya apa? Gua cekek sekalian tahu rasa lu. Ya kan? Maunya apa? Nah, artinya Anda itu harus belajar. Ya. Metanoia itu penting ya. Karena yang namanya dewasa itu bukan jenggotnya. Bukan bulu keteknya jadi putih semua, bukan. Yang namanya dewasa itu metanoia itu loh. Seberapa kamu sudah metanoia, seberapa logos itu sudah jadi rema dalam hidupmu dan mengubah seluruh paradigma dalam hidupmu. Jadi paradigma kerajaan Allah, karakter kerajaan Allah. Yang kalau disenggol dikit, Anda tetap bisa mengampuni. Yang kalau difitnah, Anda tetap bisa mengucapkan berkat. Yang kalau Anda dicari-cari kesalahannya, Anda tetap tersenyum dan percaya bahwa penyertaan Tuhan yang lebih baik. Ya, yang sudah hilang rasa takutnya karena nggak mau ditakut-takuti. Kan anak kecil kan mudah ditakut-takuti, orang dewasa nggak bisa ditakut-takutin. Orang tua bisa ditakut-takutin kalau dia belum dewasa. Kalau dia sudah dewasa, biar anak masih muda, kalau dia dewasa, dia tidak akan mudah ditakut-takutin. Karena dia sudah dewasa. Makanya metanoia. Dari mana metanoia? Dari logos dulu. Logos yang jadi rema. Itulah metanoia. Yang akan mengubah seluruh hidupmu. Simpel kan? Simpel pengajarannya bolak-balik, ujungnya nanti ke situ. Diputar sana, balik sini, pokoknya ujungnya ke situ dulu. Baca logos, diakonia dengan rajin sebagai trigger supaya kamu punya rema. Di dalam perjalanannya kamu mengasihi, mengampuni, memberkati semua musuh-musuhmu. Pertama memang keder. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar logos dan melakukannya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Pak, saya difitnah, gimana saya mau mengampuni, Pak? Ini fitnah ini sakit sekali. Oh, tenang saja. Kalau Anda punya pengalaman dengan semua fitnah dan Anda punya respon, pengalaman dari respon yang benar, sekali, 2 kali coba, 3 kali, 5 kali, kayak saya itu loh. Akhirnya kita tenang-tenang saja. Cuman buat bercandaan, cuma buat orang fitnah, kita balik dengan bulian dari fitnahan itu. Fitnahnya itu buat bercandaan kita. Ke bawah tidur? Enggak. Ngomel-ngomel? Enggak juga, biasa. Berdampak? Enggak. Pokoknya malah buat jualan. Wah, ini saya difitnah nih, buat jualan kan? Supaya subscribernya naik. Supaya orang kasihan. Gampang kan? Bisa dirubah semuanya kan? Itu namanya orang dewasa. Ada fitnah jangan malah kejang-kejang, lecet-lecet, kocot-kocot, jejeritan. Aduh, itu mana kecil. Karena dia tidak tahu bagaimana meresponinya kan. Mengapa orang kejang-kejang kalau difitnah? Karena dia tidak tahu bagaimana meresponinya. Mengapa orang kesenggol terus dia langsung kejang-kejang? Karena dia tidak tahu bagaimana meresponinya. Tapi orang yang dewasa, yang sudah metanoia, dewasa itu kan metanoia ya. Dewasa itu bukan bulu ketek warna putih, bukan. Bukan ya, saya selalu bolak-balik dewasa itu, kalau Nabi Emal ya, teman saya itu Nabi Emal bersabda, menjadi tua itu pasti ya, menjadi dewasa itu pilihan. Nah, ya, maka dari itu saudara, ya, metanoia itu penting. Dimulai dari logos, ya, triggernya adalah diakonia. Nah, kemudian Anda mengasihi, mengampuni, memberkati, walaupun Anda belum bisa melepaskan. Lepaskan.
Oh Pak, 200 juta Pak, lepaskan. Katanya Allahmu itu hebat. Kayak saya itu loh. Ah, ya sudah Tuhan kita maha besar. Jengkel, tadinya jengkel. Sekarang udah enggak. Ya sudah jalan. Tuhan nanti yang akan menyelesaikan. Ikhlas, ya harus diikhlaskan. Kalau ada orang nipu kamu, berarti dia lebih butuh dari kamu, berarti dia lebih kere dari kamu. Kalau dia lebih susah lebih makmur dari kamu, dia pasti malah kasih kamu duit. Ya kan? Kalau dia hidupnya lebih kere dari kamu, karena dia minta sama kamu nggak dikasih, ya apa, ditipu. Apalagi kalau kamu pin suka pamer. Ya kan? Suka pamer, nggak terbuka, ya pasti ketipu. Nah, yang terakhir saudara tadi ya, bagaimana supaya metanoia itu tetap. Maka Anda setiap rema itu jangan sampai gugur. Lakukan terus. Terus ya. Makanya saya kalau ada orang fitnahan, ya kan orang paling sulit kan meresponi fitnah kan. Wah, saya senang kalau difitnah. Bukan sombong. Bukan, karena saya latihan terus ya. Sampai saya tahu bagaimana cara, oh kalau fitnahnya modelnya begini, tentang apa nih, tentang cabul, kita ngadepinnya begini. Fitnah tentang apa? Masa lalu, oh ngadepinnya begini. Fitnah tentang apa? Ini. Fitnah apa lagi? Bagaimana supaya jangan difitnah yang nggak perlu. Jangan duaan dengan perempuan satu mobil yang lagi masih muda, ya kan? Nah, caranya begitu kan? Supaya menghindari fitnah yang nggak perlu kan? Oh saya nggak pegang, nggak paham ini. Ya, tapi kan tetap mengundang fitnah. Ya kan? Nah, dari fitnah-fitnah yang nggak perlu tuh nggak perlu. Makanya saya nasihati di dalam grup penatua ya. Jangan sampai kita buka celah untuk fitnah yang tidak diperlukan. Fitnah itu selalu ada. Tapi jangan sampai ada fitnah yang nggak perlu. Yang aneh-aneh itu loh. Yang karena kesalahan kita sendiri. Itu namanya kan antisipasi kan. Nah, ya kita berantisipasi. Makanya itulah namanya hidup dengan bijak. Awasilah ajaranmu, ya, awasilah perilakumu, bertekunlah dalam semua itu. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita ngajar, kita juga. Makanya itu tadi ya, pengalaman meresponi semua pencobaan itu, kalau responmu positif, itu akan membawa kita untuk menjadi dewasa. Jadi jangan takut dengan pencobaan. Kalau terpaksa harus masuk, masuklah. Kalau Anda harus masuk ya di dalam fitnah, masuk. Jangan balas. Saya akan bongkar supaya semua orang tahu siapa dia. Anda bukannya repot-repot menceritakan siapakah Yesus kepada dunia, tapi Anda malah rempong, malah ribet untuk membongkar siapakah hamba Tuhan ini yang sesungguhnya, yang busuk ini. Energimu habis. Nah, makanya saya energinya mendingan buat memberitahukan siapakah Yesus. Ya, dengan segenap hati saya belajar, saya cari terus. Itu ya. Wah. Saya berdoa ya supaya Anda semua mengalami kedewasaan rohani. Akil balik. Ya, saat Anda akil balik, setan ora doyan, demit orang dulit. Ya. Jangan terpaku dengan ritual. Ritual dan simbol-simbol itu untuk bayi. Karena Anda tahu gimana cara berdoa. Saya kadang-kadang kalau ditanya bagaimana cara berdoa, saya bingung loh. Saya dari kecil nggak pernah nanya ke orang bagaimana cara berdoa. Entah gimana, saya dari kecil sudah tahu bagaimana cara berdoa. Anak saya dari kecil nggak pernah nanya bagaimana cara berdoa. Si Wesley itu walaupun berdoanya kayak baca catatan belanja, sarden, ikan gulai ayam, domba, apalagi keju, susu, ketumbar, merica.
Tapi doanya selalu dijawab sama Tuhan. Simpel ya doanya, dia tuh pokoknya dia ingat terlintas apa, dia ngomong, dia pokoknya di kepala apa, dia ngomong simpel sekali. Doanya itu tidak pernah lebih dari 5 menit. Kadang-kadang cuma 1 menit, semua satu topik tidak dirangkai, pokoknya cuma disebutkan saja. Sudah dikabulkan sama Tuhan. Indah kan? Enak kan? Enak loh, doanya simpel sekali, praktis. Nah. Luar biasa, imam yang bertele-tele udah doanya panjang lebar kali tinggi, wah ngalor muter kemana-mana, nggak dikabulkan sama Tuhan. Waduh, Anda kira dengan doamu yang panjang dan bermantra-mantra itu maka Tuhan akan mengabulkannya? Enggak loh. Ya, ayo metanoia, ya makan makanan keras, jangan mau dininabobokan, ya. Logos itu kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi ada rema yang membuat kita hidup di dalam rema supaya kita meninggalkan yang jahat secara otomatis. Ya, kita meninggalkan kedagingan kita secara otomatis. Tanpa Anda harus mati-matian berusaha, tapi Anda cukup ikutin rema, hidup di dalam rema, hiduplah di dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Kalau kamu dipimpin oleh roh, otomatis kamu tidak akan dipimpin oleh daging. Tuhan Yesus memberkati.